Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Sabina Trianggani dari kelas 1B Prodi D4 Teknik Elektronika nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Berikut penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor sendiri adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas. Bahan-bahan yang dipakai untuk konduktor harus mempunyai standar persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas yang baik. Yang kedua, kekuatan mekanik yang tinggi. Yang ketiga, koefisien muai kecil. Dan yang keempat adalah modulus elastis besar. Bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai konduktor sangatlah beragam, seperti perak, tembaga, emas, besi, tungsten, aluminium, platina, dan air raksa. Namun demikian, di antara semua bahan yang disebutkan, bahan yang paling umum digunakan sebagai konduktor adalah tembaga. Tembaga dipilih karena mempunyai nilai hambatan jenis yang sangat kecil dan harganya yang cukup murah serta ketersediaannya yang cukup melimpah di alam. Selanjutnya adalah isolator. Isolator sendiri adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik dan mempunyai sifat yang dapat mengisolir arus listrik. Susunan atomnya sedemikian rupa sehingga elektron valensinya sulit berpindah dari pita valensi ke pita konduksi karena celah energinya atau energi gap besar sekali dan resistansi yang besar sekali. Isolator terdiri dari isolator padat, isolator serat, isolator gelas dan keramik, isolator bahan dipadatkan, isolator cair, dan sebagai berikut adalah sebagian contoh dari jenis-jenis isolator. Kayu di sini adalah contoh dari isolator serat. Benang juga demikian termasuk isolator serat. Dan kaca termasuk dari isolator gelas dan keramik. Plastik di situ berperan sebagai isolator padat. Yang selanjutnya adalah cara membaca pada jenis atau tipe kabel. Yang pertama adalah kabel NYA. NYA sendiri mempunyai kepanjangan yaitu N, kabel dengan inti tembaga, Y, isolasi berbahan PVC, A, kabel tunggal. Kabel NYA merupakan kabel tembaga tunggal dengan isolator terselubung dengan berbahan PVC. Pada umumnya, kabel ini sering digunakan dalam instalasi rumah tangga dan sistem tenaga. Spesifikasi ukuran diameter dari kabel NYA ini rata-rata sekitar 1,5 mm sampai dengan 2,5 mm. Isolator pembungkus kabel NYA memiliki warna merah, kuning, biru, dan hitam yang berguna untuk memudahkan pemasangan jalur jaringan instalasi listrik. Kabel NYA 2,5 mm digunakan pada tegangan 450 volt atau sekitar 750 volt. Yang kedua adalah kabel NYM. Kabel NYM sendiri memiliki kepanjangan yaitu N, kabel jenis standar dengan penghantar tembaga, Y, isolasi PVC, M, inti kabel lebih dari satu. Artinya, kabel NYM merupakan kabel yang memiliki konduktor atau tembaga lebih dari satu dengan isolator terselubung dengan berbahan PVC. Ukuran kabel NYM sangat tergantung dari berapa jumlah inti kabel tembaga. Bisa terdiri dari 2, 3, sampai 4 jika diperlukan untuk tambahan grounding. Warna lapisan isolator PVC pada kabel NYM biasanya berwarna putih ataupun abu-abu. Yang ketiga adalah kabel listrik NYAF. Kabel NYAF sendiri memiliki kepanjangan N, kabel dengan inti tembaga, Y, isolasi berbahan PVC, A, kabel tunggal, F, penggantar kawat halus atau serabut. Kabel NYAF cara konstruksi hampir mirip dengan kabel NYA. Sama-sama memiliki inti tunggal dengan satu lapisan isolator PVC. Perbedaannya adalah kabel NYAF memiliki inti tembaga yang menggunakan jenis serabut,
Kabel NGAF sering digunakan untuk instalasi panel yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, seperti area yang banyak memiliki belokan tajam atau lekukan. Kabel inti tembaga, serat atau fleksibel. Kelebihan dari kabel NGAF adalah memiliki inti penghantar tembaga berserabut sehingga mudah dalam instalasi. Kelemahannya, tidak disarankan digunakan untuk area dalam kondisi lembab, basah, serta terkena pengaruh cuaca langsung. Yang selanjutnya adalah tabel penamaan warna pada kabel di elektronika, yaitu warna merah di kabel menandakan bahwa muatannya adalah positif, dan kabel hitam menandakan bahwa muatannya adalah negatif. Warna abu-abu atau putih menandakan bahwa kabel tanpa isolasi atau GND yang ditanam di tanah. Selanjutnya adalah warna kabel power supply. Kabel power supply sendiri dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sumber daya. Sesuai dengan namanya, perangkat ini berfungsi untuk menyuplai daya ke perangkat-perangkat yang ada di dalam casing, komputer, maupun lainnya. Warna kabel power supply sendiri memiliki muatan yang berbeda-beda setiap warnanya. Warna jingga yaitu lebih dari 3,3 volt, warna merah lebih dari 5 volt, warna kuning lebih dari 12 volt, dan warna biru kurang dari 12 volt, warna putih kurang dari 5 volt, warna coklat lebih dari 3,3 volt sensei, warna ungu lebih dari 5 volt standar, warna abu-abu power gold, warna hijau power on, warna hitam ground. Setelah kita membahas tentang kabel power supply, kita akan membahas tentang kabel AWG. Kabel AWG sendiri adalah jenis kabel yang sering ditemui pada speaker, video, dan audio. Satuan AWG tersebut merupakan singkatan dari American Wire Gauge yang digunakan untuk mengetahui ketebalan konduktor di dalam kabel. Nilai yang tertulis pada kabel menunjukkan ketebalan satu konduktor saja. Dan fungsi kabel AWG adalah alat listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Besaran kuat arus listrik inilah yang menentukan jenis ukuran kabel yang dipakai. Mengetahui fungsi kabel AWG sangatlah penting. Semakin besar power yang digunakan, maka ukuran kabel AWG yang dipakai pun semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika power yang digunakan kecil, maka akan menggunakan kabel AWG yang kecil. Contoh ke-1 atau pertama yaitu kabel AWG berukuran 22 diameter 0,0254 in atau 0,6456 mm dan areanya adalah 0,326 mm kuadrat, memiliki resistansi 529392 ohm per kilometer dan memiliki maksimal ampere 0,92 ampere, memiliki maksimal frekuensi 42 kHz. Kabel berikut yang saya tampilkan merupakan salah satu contoh kabel AWG berukuran 22. Contoh kedua yaitu kabel AWG berukuran 25 dan berdiameter 0,0179 in atau 0,45466 mm dan areanya adalah 0,162 mm kuadrat. Memiliki resistansi 106,1736 ohm per kilometer. Memiliki maksimal ampere 0,457 ampere dan memiliki maksimal frekuensi 485 kHz. Selanjutnya kita akan membahas semikonduktor. Semikonduktor sendiri adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruangan atau suhu tinggi bersiap sebagai konduktor. Semikonduktor memiliki kekonduksian di antara konduktor dan isolator. Contoh untuk bahan semikonduktor adalah silikon, germanium, plumbum sulfida, gallium arsenida, dan lain-lain. Kita akan membahas lebih detail tentang semikonduktor di slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan dari semikonduktor.
Yang pertama adalah trivalen. Trivalen adalah suatu semikonduktor yang memiliki atom dengan jumlah elektron valensi 3 buah. Yang kedua adalah tetravalen, yaitu memiliki atom dengan jumlah elektron valensi 4 buah. Yang ketiga adalah pentavalen, yaitu memiliki atom dengan jumlah elektron valensi 5 buah. Contoh dari trivalen adalah boron, gallium, dan indium. Contoh dari tetravalen adalah silikon dan germanium. Contoh yang ketiga adalah fosfor dan arsenikum. Pada umumnya yang sering digunakan adalah silikon. Yang terakhir adalah kegunaan semikonduktor pada bidang elektronika. Semikonduktor banyak digunakan sebagai bahan baku dalam perakitan elemen elektronik yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti sirkuit terpadu. Salah satu elemen utama dari sirkuit terpadu adalah transistor. Perangkat ini memenuhi fungsi memberikan sinyal output atau bersosialisasi, diperkuat atau diperbaiki sesuai dengan sinyal input tertentu. Selain itu, semikonduktor juga merupakan bahan utama dioda yang merupakan dalam sirkuit elektronik untuk memungkinkan lewatnya arus listrik hanya dalam satu arah. Semikonduktor hadir dalam perangkat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peralatan garis coklat, seperti televisi, pemutar video, peralatan suara, maupun komputer dan ponsel. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.